Kata Nabi SAW, iman yang paling lemah itu adalah menyingkirkan al-adza, sesuatu rintangan di jalan gitu. Ya, menghilangkan rintangan di jalan. Misalnya ada sesuatu yang mungkin akan menimbulkan bahaya di jalan, ya, maka dipinggirkan, disisihkan, dihilangkan dari bahaya tersebut. Nah, ini jadi dari contoh Al-Khadir ini kita hendaknya bisa banyak melakukan perbuatan yang tidak harus menunggu orang lain. Kita harus menjadi orang yang pertama untuk melakukan kebaikan demi selamatnya orang lain. Jadi tidak hanya mikir buat diri sendiri, tapi buat yang lainnya. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-78, insyaallah subhanahu wa ta'ala, tadi kita udah bahas tentang peristiwa terakhir, kejadian terakhir yang dijumpai oleh Nabi Musa alaihissalam bersama Al-Khadir. Jadi tiga pelajaran penting tersebut. Yang pertama, Al-Khadir merusak kapal, kemudian kedua membunuh anak kecil yang tidak berdosa, dan yang terakhir menegakkan atau membangun dinding yang hampir rusak. Baik, dan ternyata itu adalah kali yang terakhir diberi kesempatan untuk bersama Al-Khadir, mendampingi Al-Khadir. Apakah itu menunjukkan bahwa Al-Khadir itu kejam? Enggak, karena Nabi Musa alaihissalam sendiri yang sudah mengatakan bahwa kalau nanti aku komentar lagi, mengkritik lagi, bertanya lagi, maka berarti aku layak untuk berpisah denganmu. Nabi Musa sendiri yang mengucapkan hal itu. Jadi memang komitmen demikian, maka Al-Khadir tinggal melaksanakan sesuai dengan janji Nabi Musa alaihissalam. Maka berikutnya Al-Khadir berkomentar setelah Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra," kamu harusnya bisa dapat imbalan dong. Nah, maka Al-Khadir pun berkata, "Hadza firaqu baini wa bainik." Ini adalah waktunya firaq, perpisahan antara diriku denganmu. Gitu. Ya, saunabbiuka, aku akan beritakan kepadamu. Aku akan informasikan kepadamu. Aku akan memberitahumu. Unabbiuka bita'wili, aku akan beritakan kepadamu tentang ta'wil, tafsir, ma lam tastati' alaihi sabra. Tafsir sesuatu yang engkau tidak mampu, lam tastati' alaihi, tidak mampu untuk menghadapi itu, untuk bersabar, tidak mampu untuk bersabar terhadap yang telah dilakukan oleh Al-Khadir tersebut. Lam tastati' alaihi sabra. Ini Al-Khadir Masya Allah ya, dia katakan, nggak boleh katakan saunabbiuka bita'wili ma lam tasbir alaihi. Nggak dikatakan aku akan beritahukan kepadamu takwil yang engkau tidak sabar, nggak sabar menghadapinya. Tapi di sini disebutkan lam tastati' alaihi sabra, engkau tidak mampu untuk bersabar. Jadi ada istita'ah, kemampuan itu, ya istita'ah kemampuan memang perlu usaha, perlu upaya memang gitu. Lam tastati' alaihi sabra. Kita akan bahas. Qala al-Khadiru li Musa. Al-Khadir mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hada firaqu baini wa bainik." Ini adalah waktunya perpisahan diriku denganmu. Hadzal ladzi qultuhu li. Hadzal ladzi qultahu li. Ini adalah apa yang telah engkau katakan kepadaku, kata Al-Khadir. Yaj'aluna naftariq, yang mengakibatkan kita harus berpisah. Ya, menjadikan kita berpisah. Li'annaka qad qulta li qabla dzalik. Karena engkau telah katakan sebelum ini, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah kejadian yang kedua, ketika Al-Khadir membunuh seorang anak itu, fala tusahibni, maka jangan engkau
ambil aku sebagai orang yang layak untuk mendampingimu, belajar kepadamu. Waha anta tas'aluni, dan inilah saatnya kamu bertanya kepadaku, wa tuharriduni an akhdil ajri. Kau juga begitu semangat untuk mendorongku agar mengambil balasan, imbalan. Wa ma'adzalika fantazir. Oleh karena itu, tunggulah. Tunggu, sa'unabbi'uka, aku akan beritahukan kepadamu, aku akan informasikan kepadamu qabla mufaraqatilak bita'wili, gitu. Sebelum kita berpisah, sebelum aku berpisah denganmu, aku akan diberitakan takwilnya. Ai bitafsiri wa bayani ma khafiya 'alaika minal umuri tsalatsah. Aku akan sampaikan tafsirnya dan penjelasan apa yang tersembunyi darimu, yaitu tiga perkara yang tersembunyi hikmah di baliknya. Allati lam tastati' alaihi sabra, yang kau tidak mampu untuk berlaku sabar. Li'annaka lam yakun 'indaka ma 'indi minal ilmi. Kenapa? Karena engkau tidak punya ilmu yang aku miliki. Ya. Yang aku miliki bi asrarihal batinah, yang di mana aku mengetahui rahasia batinnya, rahasia yang tersembunyi. Al-asrar al-batinah. Al-asrar itu rahasia-rahasia, al-batinah yang tidak tampak. Rahasia yang tidak tampak yang Allah Subhanahu wa taala singkap tunjukkan ilmunya kepada Al-Khadir. Nabi Musa tidak tahu. Nah itu. Allati atla'anillahu subhanahu wa ta'ala 'alaiha, di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan itu kepadaku, enggak tampakkan kepadamu. Ini Al-Khadir. Jadi Al-Khadir tahu apa yang ada di balik peristiwa yang beliau lakukan itu. Dengan ilmu yang beliau miliki, beliau melakukan pekerjaan tersebut dan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti hawa nafsunya, bukan karena kepentingan dunia, tapi lebih karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kan dia, Al-Khadir, sedang menjadi gurunya Nabi Musa alaihissalam, guru yang lebih tahu daripada muridnya kan gitu. Jadi kebijakan kebijakan orang yang lebih tahu itu tentu berpikir dengan pengetahuan ilmu yang dimilikinya, yang insya Allah untuk maslahat bagi banyak orang. Ya. Baik. Sa'unabbi'uka fihi tashwiqun li ma'rifati sirri tilkal ahwalil gharibah. Kata-kata Al-Khadir, sa'unabbi'uka, aku akan beritahu kepadamu, aku akan informasikan kepadamu. Ini membuat Al-Khadir, membuat Nabi Musa alaihissalam dan juga kita tentunya muncul syauq atau kerinduan, syauqi, ya, pakai qaf ya, tashwiq itu menimbulkan syauq, menimbulkan kerinduan, keingintahuan, menimbulkan hal penasaran. Lima'rifati sirri tilkal ahwalil gharibah, untuk tahu apa rahasia yang ada pada kondisi-kondisi yang aneh itu, al-ahwal al-gharibah, kondisi-kondisi yang asing, aneh. Wala syakka anna dzalika sayukhaffif ala Musa alaihissalam alam al-firaq. Dan tidak diragukan lagi, wala syakka, dan tidak diragukan lagi bahwa itu apa yang ingin disampaikan oleh Al-Khadir, sa'unabbi'uka, itu setidaknya akan meringankan penderitaan perpisahan Nabi Musa alaihissalam dengan Al-Khadir. Gitu. Jadi yukhaffif, meringankan alam al-firaq, meringankan kepedihan, meringankan pedihnya perpisahan. Ya. Yukhaffif ala Musa alaihissalam alam al-firaq. Jadi setidaknya ketika Al-Khadir mengatakan sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra, itu menghibur Nabi Musa alaihissalam lah. Tidak sakit-sakit amat berpisah dengan Al-Khadir kan gitu. Sa'unabbi'uka. Setidaknya udah tahulah rahasianya apa. Karena memang target intinya kan di situ. Intinya adalah
ternyata apa yang dilakukan Al-Khadir itu ada hikmahnya, ada maksudnya, bukan sekadar melakukan begitu saja, dan itu di bawah bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sayarji'u bi'ilmin ajibin lam ya'rifhu min qabl. Karena Nabi Musa alaihissalam itu akan pulang dari perguruannya, dari pesantrennya nyantri bersama Al-Khadir itu bi'ilmin ajib, dengan ilmu yang sangat menakjubkan, dengan ilmu yang sangat ajib, menakjubkan kan. Lam ya'rifhu min qabl, yang belum diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam sebelum-sebelumnya. Gitu. Demikian Syekh As-Sallabi, Ali Muhammad As-Sallabi, semoga Allah jaga beliau, menjelaskan dalam kitab Musa wal Khadir. Syekh As-Sallabi, Masya Allah, beliau seorang ulama yang sangat luar biasa produktif, dan saya mengenal baik beliau dan sempat beberapa waktu bersama beliau, sempat talaqi, belajar pada beliau, fiqhun nasr wa tamkin beliau, Masya Allah. Saya dapati beliau dan banyak orang menyebutkan beliau rajulul Qur'ani, seorang laki-laki yang berkepribadian Quran sangat luar biasa, dan saya menjadi saksi akan kesolehan beliau. Semoga Allah senantiasa jaga beliau, dan semoga ilmu-ilmu beliau bermanfaat untuk kita semuanya. Rekan-rekan muslim-muslimat bisa mendownload kitab-kitab beliau secara gratis. PDF semua, bahasa Arab semuanya. Bahasa Arab semuanya, tapi Pustaka Al-Kautsar juga menerbitkan beberapa terjemahnya. Dan dengan dalam bahasa yang lain juga, seperti bahasa Inggris juga banyak terjemahan juga dalam bahasa Inggris beliau, Masya Allah. Banyak, ratusan buku barangkali beliau, tulisan yang beliau tulis. Sangat produktif sekali, jadi bahkan beliau disebut sebagai mu'arrikh, sebagai sejarawan yang menulis semua sirah perjalanan dari masa para nabi juga, Nabi Rasulullah SAW juga ada sirah nabinya juga beliau punya, ada sirah sahabat, sirah tabi'in, dan seterusnya, sirah perjalanan para khulafa ar-rasyidin, juga bagaimana perjalanan kekhilafahan dari sejak khulafa ar-rasyidun sampai ke khilafah Utsmaniyah, apa yang menyebabkan bangkit dan runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Kayak sepertinya udah diterjemahkan yang itu. Itu ada semuanya. Bukunya bisa di-download di websitenya beliau secara gratis. Semoga Allah beri kemampuan kepada kita untuk bisa membacanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian dari ayat qala hadza firaqu baini wa bainik, dan juga sebelum-sebelumnya kita belajar al-wuduhu fi inha'il alaqah. Gitu. Jelas, ada kejelasan ketika ingin memutus hubungan. Artinya orang kalau punya ikatan atau punya kontrak atau punya perjanjian harus jelas sampai kapan perjanjiannya, berlakunya sampai kapan, sehingga ketika ingin memutus atau mungkin ada hal-hal apa yang menyebabkan diputusnya suatu hubungan, itu jelas, maka lebih enak kan gitu. Jadi artinya Nabi Musa alaihissalam kan udah mengatakan kalau aku bertanya lagi maka ya udah berarti kita pisah. Udah, ternyata benar, ternyata beliau nanya lagi, komentar lagi dan komplain lagi, maka ya udah pisah, udah jelas kan gitu. Artinya poin-poin, pasal-pasal tentang komitmen, syarat, ketentuan, hal apa saja yang harus ditaati itu ada semuanya, sehingga ketika ternyata ada hal yang tidak terpenuhi atau yang sekiranya cukup untuk menjadi bukti bahwa seseorang akan mengakhiri suatu perjalanan atau perjanjian dan sebagainya, maka udah jelas kan gitu. Beda kalau nggak ada poin-poin penting atau syarat dan ketentuannya. Ya, yadhhar fil ayati uslubul Khadir al-wadih wal hasim fi i'lami Musa bintiha'ir rihlah. Ini ya, yadhhar fil ayah, jadi di sini di ayat ini tampak sekali bagaimana metode uslub, metode Al-Khadir yang sangat jelas ketika menginformasikan kepada Nabi Musa alaihissalam, menginformasikan perpisahan dengan Nabi atau berakhirnya perjalanan dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Al-Khadir punya metode yang disampaikan bagaimana mengakhiri perjalanan dengan Nabi Musa alaihissalam. Di sini hadza firaqu baini wa bainik, kan gitu. Mimma yadullu ala ahamiyatil musarahah. Di sini menunjukkan pentingnya musarahah. Pentingnya musarahah, keterus-terangan.
keterus-terangan. Musarahah fil alaqat, dalam interaksi. Dalam berinteraksi harus ada keterus-terangan sehingga tidak ada syak wasangka, tidak ada su'udzon, tidak ada buruk sangka dan sebagainya. Khosatan indama la tatahaqqaq asy-syurut al-muttafaq 'alaiha. Khususnya ketika syarat-syarat yang telah disepakati itu tidak terimplementasikan, tidak terlaksana. Gitu. Jadi udah selesai. Perjanjian selesai karena syaratnya tidak terpenuhi misalnya. Begitu. Baik. Kemudian al-ikhtibar was sabr. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah ikhtibar, ujian dan kesabaran. Ujian dan kesabaran. Kana hadzal firaqu natijat ikhtibarin li sabri Musa alaihi salam, ya. Kana hadzal firaqu natijat ikhtibarin li sabri Musa alaihi salam. Perpisahan ini adalah natijah, hasil buah dari ujian kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Liya'lam anna hunaka umuran liya'lam, agar Nabi Musa alaihissalam atau kita juga atau liyu'lam atau menginformasikan bahwa ada di sana ada perkara-perkara, banyak perkara fil hayati fauqa idrakil insan, agar diketahui oleh semua bahwa ada perkara-perkara di dunia ini yang berada di atas kemampuan pengetahuan manusia. Jadi kita nggak tahu pengetahuan, nggak punya kemampuan untuk mengetahui rahasianya. Wa annal hikmatal ilahiyyata qad takhfa 'anil bashari ahyana. Boleh jadi kadang-kadang ahyanan hikmah ilahiyah, hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu takhfa 'alal bashar, tersembunyi, tidak disingkap oleh manusia. Ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada yang diinginkannya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mendapatkan banyak kebaikan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bijak, bisa mengambil hikmah dalam segala kondisi, dalam segala hal yang kita hadapi, ya. Sebagaimana yang kita ketahui kepribadian ini ada juga pada Luqman Al-Hakim. Begitu juga para nabi semuanya, para nabi Masya Allah, mereka baik sangkanya pada Allah Subhanahu wa taala, itu mengajari kita bagaimana yakin dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi pada kita dan ada di jagat raya ini semuanya bihikmatillahi subhanahu wa ta'ala, dilatar belakangi oleh hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu Al-Hakim, Al-Alimul Hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka apapun yang dia lakukan, apapun yang terjadi di jagat raya ini, itu semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kadang kita melihatnya sepertinya tidak baik, tapi sesungguhnya ada kebaikan di baliknya. Nanti akan kita ambil pelajaran lagi bagaimana kenapa di sini nanti akan disebutkan ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha. Kenapa fa'aradtu? Atau berikutnya lagi tentang membunuh anak diungkapkan fa'aradna. Kenapa fa'aradna? Tapi kenapa dengan mendirikan bangunan itu disebut fa'arada rabbuka? Kenapa aku ingin, kami ingin, Allah ingin. Aku mau, kita mau, Allah mau. Kenapa dibedakan? Kenapa yang pertama aku yang mau, yang kedua kami yang mau, dan ketiga Allah yang mau? Kenapa ungkapannya dibedakan ini? Ada pelajaran-pelajaran penting di sini insyaallah. Yang berikutnya lagi, al-ihtiram fil khilaf. Hendaknya selalu ihtiram, menghormati dalam hal perselisihan. Jadi berselisih itu menjadi
hal yang lumrah, bahkan wajar manusia, karena isi kepala orang beda-beda, beda pendapat itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Bahkan makanya ada syuro. Syuro itu kan berarti musyawarah yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, sehingga mana kira-kira dari perbedaan pendapat itu yang aslah, yang paling maslahat. Nah, dari situ kemudian orang bisa menyingkap, oh ternyata Masya Allah ada hikmah di baliknya misalnya. Jadi hendaknya kita tetap menjaga maruah, menjaga kehormatan orang, menjaga kehormatan kita juga ketika berselisih dengan orang lain, tanpa harus kemudian menunjukkan sikap tidak baik, atau justru kemudian bermusuhan, berkepanjangan kan. Sebagai orang beriman kan kita nggak bertegur sapa itu nggak boleh lebih dari 3 hari kan gitu. Maka udah terus sapa, jadi jangan sampai dibawa matilah kita. Al-ihtiram fil khilaf, tetap menghormati dalam hal berbeda pendapat. Ala raqmi minal khilafi fi uslubil fahmi wat tasarruf. Meskipun perbedaan itu, ya, meskipun ada perbedaan sudut pandang dalam uslub memahami, dalam metode pemahaman dan sikap, illa annal firaq jaa bi adabin wa biduni niza'in au tajrihin. Ya, ala raqmi minal khilafi fi uslubil fahmi wat tasarruf. Meskipun ternyata ada perbedaan dalam pemahaman dan sikap, al-fahmu wat tasarruf. Ada perbedaan metode pemahaman dan sikap antara Nabi Musa dan Al-Khadir. Illa annal firaqa jaa bi adabin. Akan tetapi firaq, perpisahan itu ada muncul bi adab, dengan adab, tetap dengan adab. Wa biduni niza', dan tanpa permusuhan, tanpa perkelahian, permusuhan, au tajrih, atau juga menyakiti, enggak nyakiti kan. Mimma ya'kis namudajan raqiyan fit ta'amuli 'indal ikhtilaf. Ini mencerminkan namudaj, mencerminkan contoh raqiyan yang sangat terpuji, sangat tinggi terpuji, fit ta'amuli 'indal ikhtilaf, dalam interaksi ketika terjadi perbedaan pendapat. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu mengedepankan hati, mengedepankan pikiran, tidak mengedepankan emosi dalam menghadapi berbagai kendala atau masalah atau beda pendapat. Karena beda pendapat itu adalah keniscayaan yang sesungguhnya dari situ ada syariat musyawarah yang insya Allah akan ada keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, ini ya. Terakhir, ayat ini tad'una hadhil ayah ila idraki hududi quduratina al-basyariyah fil fahmi. Ayat ini mengajak kita untuk memahami bahwa kita tuh manusia itu punya hudud qudrah, punya had, punya batas kemampuan. Jadi ayat ini mengajak kita agar faham bahwa kita ini sebagai manusia punya keterbatasan kemampuan. Hudud, qudurat, al-basyariyah, batas kemampuan manusiawi fil fahmi, dalam pemahaman. Wa taslim bi anna ba'dal umuri qad takunu fawqa taqatina 'ala al-isti'ab. Dan kita serahkan pada Allah, kita harus menyerah bahwa boleh jadi bi anna ba'dal umuri, boleh jadi sebagian perkara itu qad takunu fawqa taqatina, berada di atas kemampuan kita untuk bisa kita kuasai, kita pahami. Kama ta'allamna ahammiyatas sabr. Di ayat ini juga mengajari kita agar kita belajar pentingnya sabar. Wa adab al-hiwar, adab berdialog, adab berdiskusi, adab bermusyawarah. Wal wuduh fit ta'amul ma'al akharin, dan juga jelas dalam interaksi bersama orang lain. Khosatan inda intihai alaqatin aw syirakatin ma. Ya. Terutama ketika seseorang mengakhiri hubungan, memutus hubungan, atau mungkin dari perserikatan misalkan terus putus. Ya, jangan putus begitu aja, terus ninggalin tanpa kabar, tanpa berita. Pokoknya putus baik-baik, berhenti baik-baik, atau meninggalkan dalam keadaan baik-baik, sehingga tidak ada yang tersimpan kebencian, permusuhan sampai mati kan gitu. Jadi
Di sini banyak pelajaran dari Nabi Musa dan Al-Khadir ini. Ya, ini satu poin penting saja yang tadi sudah kita jelaskan bersama, bahwa selalu ada hikmah di balik segala peristiwa. Demikian bahasan kita. Mohon maaf, baru 2 ayat saja yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga pembahasan ini mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, membuat pemahaman yang baik pada kita, dan semoga bisa kita amalkan sisi-sisi kebaikan-kebaikan yang ada dalam keseharian kita, dan semoga Allah terima semua amal kita, ibadah kita, dan Allah ampuni dan maafkan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.